Itu. Selamat malam. Kita mulai lagi cerita cinta Cahya Heavy jelang 30 tahun pernikahan. Heavy kan cerita banget ya malam ini. Karena jalan-jalan, shopping. Ada nggak di apa? Baju, kaos udah pesen 2. Nah, ya udah. Kita lanjutin lagi cerita-cerita episode ke-14. Kemarin cerita apa? Mertua sama kakak bisa berbalik jadi baik ya. Baik, Jadi 180 derajat. Nah, ceritanya gimana? Kita Heavy yang lebih tahu ya. Oke, yuk kita mulai. Ceritanya ya gitu sih ya. Pokoknya jadi iya. berubah drastis Kita ya. aku sih ngejalanin aja sih, Iya. jalan hidup, ngurusin anak, ngurusin suami. Kalau disuruh ini jalanin, kalau cocok yang jalanin aja. Pokoknya kita jalanin aja. Tapi kan kita juga sering ke Solo, jadi ibu sering ngeliat aku cara ngurusin anak, ngurusin anaknya. Ya, jadi Ya, dulu kita sering banget sih, walaupun dengan segala keterbatasan, sering banget ke Solo ya. Anak-anak masih kecil dengan segala keterbatasan, tapi dimudahkan ke Solo. iya. Itu semua pokoknya dari atas aja yang ngatur semua. Sandiwara ini semua yang ngatur di atas, saudara. Jadi gimana? Pokoknya karena niat kita memang pengen ketemu sama orang tua terus, ada aja jalannya. Entah cutinya gampang, entah ada sananya, entah ada yang nyanggunin, entah gimana. Pokoknya sering ke Solo, jadi sering lihat seharian itu kayak gimana sih ngurusin anak. Terus yang mungkin ibu yang sering diomongin sih, kalau Heavy itu kalau bawa baju anak-anak tuh nggak pernah ada yang tinggal. Jadi pas kita pulang tuh bajunya Karena bersih. nggak punya baju lagi, Nah, terbatas. itu yang pertama. Yang kedua, kalau anak-anak itu mau tidur habis main, misalnya sore mandi, baju udah mau waktu tidur, baju ganti semua, copot semua, ganti semua. Biar fresh. Padahal ya apa, nyucinya ya cuci sendiri. Kalau di Solo itu nggak mau pisah, kalau nggak mau dicampur-campur cucinya, bajunya itu benar-benar dipisah ya. Nah gitu, jadi lihat keseharian itu makanya, oh kok beda dia, ini orang ini kok beda ya gitu. Ya udah, ya gitulah ceritanya ya. Lebih detailnya gimana tuh gitu. Iya benar. Aku tuh yang nggak pernah apa-apa diurusi sama Mbak. Kalau orang-orang dicuci tuh di Solo tuh kalau kumpul sama Mbak, aku cuci sendiri. Jemuran pun aku pilihin mana yang punya aku, jadi aku Ya. jadi nggak bakalan kececeran. Ya. Karena Jadi kalau kira-kira udah kering diambilin sendiri ya. enggak. Nanti. Pokoknya aku nggak diurusin sama Mbak. Nah itu ibu mungkin perhatiin di situ, Ya. ngeliatin gitu. Ini kok kecil-kecil kok cabai rawit gitu ya, pedes Kan. gitu ya. Masih kecil tapi kok ubet banget gitu. Jadi karena sering karena kita tuh sering ke Solo, bener waktu itu sering ke Solo. Jadi aku tuh pas pernah ke Solo itu, kalau ke Solo tuh selalu diajak ke Kutut. Jadi kita ke Kutut. Kutut itu toko emas yang ada di Solo. Ya, toko emas. Mungkin itu langganan Langganan. jadi ibu. Jadi Itu kalau itu ngajaknya ke Kutut, namanya toko emas Kutut. kualitasnya bagus lah. Ya nggak bagus, mungkin sama aja, tapi udah langganan. Iya gitu kali ya. Jadi ayo kita ke Kutut. Jadi kita tuh Kutut tuh paham toko emas. Tapi lucu ya kan, maksudnya tuh ya mungkin buat nyenengin aku kali ya, karena aku tuh yang istri yang nggak punya duit, suami anaknya kerjanya yang pas-pasan buat Kalau kita nyimpennya di Bang Sus gitu ya. Biar nggak kelacak sama KPK. Pokoknya selalu ngajak ke Kutut, tapi aku selalu nolak. Nggak lah Bu, nggak usah, nanti aja kapan-kapan. Nggak usah lah, pokoknya selalu nggak mau kalau diajak ke Kutut. Terus udah gitu, nah sama ke Klewer itu toko batik yang ada di Solo. Udah tahu dah orang, kalau orang lewat udah tahu semua. Ya, Pokoknya dulu kalau orang dari pengen ke Solo apa Pasti gitu, jalan-jalan. udah pasti kalau ininya kenceng Klewer lah ya. Klewer tuh pokoknya trademark Solo lah gitu. Ya jadi itu karena yang nggak datang dari Jakarta nggak pernah jalan-jalan tuh aku aja, kita aja. Jadi Kamu aku mau jalan-jalan. Iya jadi. Jadi kita kalau dari Solo tuh benar-benar set di Solo di rumah. Karena memang kita mau nemenin ibu bapak Ya. gitu. Ya nggak ada duit juga mau kemana kan, makan juga ya udah makan. Kalau orang kan pada makan di mana kan. Ibu kan masakinnya enak-enak. Ya jadi kita benar-benar di Solo. Jadi kalau aku ke Solo pasti diajaknya dua itu, Kutut sama Solo. Tapi selalu saya nolak, Terus kebetulan. sama Klewer waktu
lutut sama klewer. Kebetulan klewer itu emang aku nggak suka batik, jadi nggak pernah beli lah batik buat apa gitu. Nah kalau keluarganya Mas Jalu nih, keluarga menantunya ibunya, kalau menantunya tuh kalau ke Solo itu aji mumpung belanja. Jadi itu dari spray sampai baju tuh belanja, kadang-kadang dijual di Jakarta itu satu bagasi biasanya penuh dengan belanjaan. Jadi kalau aku nih nggak pernah belanja ya, nggak suka karena ya itu, jadi ibunya mungkin kasihan gitu. Jadi ya udahlah gitu. Terus udah sekali waktu pernah lagi duduk di kursi di Solo tuh, lagi duduk, ibu nyamperin duduk di sebelah, ngasih cepuknya itu dari bekas permen itu permen strepsil, permen warnanya hijau. Nah lumayan gede lah tuh permen itu ya. Dan aku suruh buka, aku buka itu perhiasan semua, berlian semua. Wow. Ibu tuh punya komunitas itu apa ya, perhiasan. Jadi penggemar berlian sama kayak kalau sekarang komunitas Cropton, komunitas buruk gitu ya. Kadang-kadang kalau ada ibu yang misalnya si tetangganya, jadi itu hobi ya, kalau ada yang cocok suka ibu beli, kalau enggak gitu. Pokoknya ibu beli apa gitu. Itu ada sering ada transaksi lah gitu. Iya, nyetok naro itu. Nah udahlah aku buka, dia bilang ambil aja. Apa bu? Iya kamu ambil aja 2, 3 tuh, bukan 1, disuruhnya 2 atau 3. Itu perhiasannya ada cincin, ada gelang, ada kalung, berlian semua. Dia kan kaget ya, apa ini? Enggak bu, enggak usah gitu. Udah ambil aja, udah kamu ambil yang mana yang kamu suka, kamu ambil pakai. Gue bilang gitu. Enggak bu, nggak usah bu, udah nggak usah repot-repot. Ya Allah ini apa? Saya bilang gitu. Yang tentu sampai harusnya tuh bu saya yang ngasih ke ibu, bukannya ibu ngasih ke saya. Saya sebagai menantu kok nggak sopan banget sampai dikasih segini. Enggak bu, enggak, makasih, udah makasih banyak, bilang gitu. Udah dibalikin lagi tuh, ibu tuh udah nggak maksa karena memang orang tuh mau ngapain, udah taruh lagi. Karena terus udah udah lama dari kejadian si cepuk itu, kita mau pergi nih ceritanya, entah lupa mau kemana. Itu yang setengah rada buru-buru tuh ngejar kita, dah ikutlah ke mobil. Terus nggak lama, nih katanya, kamu pasti suka karena ini kecil. Apa bu? Pasti lihat cincin sama anting. Berlian ya? Berlian lah pasti, kalau ibu kan nggak mungkin nggak pakai berlian. Nah tadi kenapa dicariin yang kecil? Karena tadi waktu buka tadi semua gede-gede ukurannya. Iya, itu pada menolak untuk gede-gede. itu malu lah untuk malu gitu ya. Sukanya yang kecil. Jadi alasan aja. Iya bu, saya nggak suka yang kecil bu, ini besar-besar semua. Dicariin lah di komunitasnya itu. Sampai dicari, iya benar. Ibu dapat lah yang kecil. Ibu bilang sampai saya tuh muter-muter, ini baru ada katanya gitu. Itu dikasihnya anting mata 1 sama cincinnya tuh ada mata 2, 1 besar 1 kecil. Bilang, ih bu, apa ini bu? Udah kamu pakai aja. Kabar dari mana teman? Ibu masak. Oh mantap tuh, nih mantu bawain nasi uduk nih tuh. Wow. Nah, makasih teman ya. Sama ayam. Wah ya. Pakai ekor. Ya, wah mantap. Tuh ntar ya, Yana tuh udah makan belum tuh? Ya udah. Makasih teman ya. Ya, menantu baik hati. Ya udah. Aku sampai bingung ya, sampai kok ada gitu loh. Ibu mertua yang sebaik, mana ada sih ya? Ya ampun, aku sih kayak baru kali ini aku cerita tuh mertua yang baiknya sampai segitunya gitu, sampai nyari itu khusus buat aku ya, itu perhiasan berlian itu. Aku bingung, terus gimana nih? Dia bilang udah ini nanti dicicil sama masmu, udah tenang aja, gak usah dipikirin bayar. Terus aku ngeliat, udah ambil aja katanya. Udah ambil baru karena udah diizinin dong, dia aku ambil, udah nggak apa-apa pakai aja, nanti gampang. Itu dan sampai sekarang pun nggak dibayar, nggak dibayar, mau bayar pakai apa gitu.
buat Itu- alasan. itu untuk aja. alasan aja ibu tuh, dan emang kita juga nggak kepikiran lah bayar itu duit dari mana gitu. Ketika itu ya. Iya, untuk Ketika saat itu sih udah. Tapi kalau ingat itu ya karena ibu udah kita sering pakai, terus ibu juga pas kebetulan tahun 2002 tuh ibu meninggal di Mekah. Jadi 2 hari menjelang ibu meninggal tuh itu anting sama cincinnya matanya hilang satu, antingnya hilang satu, udah itu hilang. Pas bangun tidur hilang, 2 hari ada kabar ibu meninggal di Mekah. Jadi pas tahun 2002 itu ibu naik haji. Naik haji. Ritualnya udah selesai semua. Ya, tinggal nunggu pulang. Meninggal gitu, meninggal di Mekah. Sedih lah kalau ini. Nanti cerita lagi ya mau ini ya. Nanti gimana? Itu sebelum berangkat haji itu pas Lebaran kita sempat angon putu juga ya. Iya. Mau angon putu. Nanti kita Putunya cerita udah Lebaran. lagi. Nanti kita itu cerita lagi sekalian sama Bu Deni ini yang di rumah Ya, juga ya. betul. Ya, gimana nanti ceritanya keseruannya. Pokoknya itu menjelang itu kita sering banget kumpul di Solo itu. Dan yang paling penting itu kita sempat tuh ada waktu, ada biaya untuk ke Solo ya. Semua dimudahkan dari atas. Oke? Cus. Sudah. Bismillah, semoga berhasil.